Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan istirahat Bapak Ibu pada petang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di mana kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari alur pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan, yaitu pada alur aksi nyata. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu untuk sesi diseminasi hari ini akan saya mulai saja. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Bagaimana Pak Ibu, sudah tampak nggih? Bener. Baik, untuk kegiatan hari ini akan saya mulai yaitu dengan terkait dengan diseminasi kegiatan modul 1.4 yaitu disiplin positif. Nah, jadi di akhir sesi ini pada kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu akan memahami 5 hal yang terkait dengan disiplin positif. Yang pertama adalah apa itu konsep dasar dari disiplin positif. Yang kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang ketiga adalah keyakinan kelas dan yang keempat adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kita mulai dari konsep yang pertama yaitu tentang konsep dasar disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Silakan Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya melalui chat Bapak Ibu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Atau Bapak Ibu bisa menyampaikan secara lisan, dipersilakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar istilah atau kata disiplin, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menuliskan di chat atau Bapak Ibu bisa raise hand untuk menyampaikan pendapat secara lisan. Baik, yang pertama dari kolom chat dari Bu Nilo Hastari, ketika mendengar kata disiplin, Bu Hastari menyampaikan yaitu taat dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada penengah sparse sama ya, yaitu aturan. Bu Putri taat. Kemudian Bu Agung Kori menaati aturan. Ada patuh juga. Kemudian dari Pak Putu Eka taat aturan sama. Pak Eka Suwarnawo juga taat aturan. Pak Komang Sukresne bertindak sesuai aturan atau kesepakatan. Bu Sri Yudiani ketika mendengar kata disiplin yang terlintas adalah sikap yang taat terhadap aturan yang berlaku. Jadi, sebagian besar ketika mendengar kata disiplin di sini, yang ada atau yang terlintas itu adalah taat dengan aturan. Nah, untuk memperjelas terkait dengan apa itu disiplin positif, jadi di sini saya memiliki sebuah video, saya akan memutarkan sebuah video terkait dengan disiplin positif. Silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi,
dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai diri dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka
mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik, demikian tadi Bapak Ibu terkait dengan video yaitu tentang disiplin positif. Jadi di sini konsep dari kata disiplin itu adalah segala sesuatu ya yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah respon dari Bapak Ibu tadi. Oke. Jadi apakah disiplin ini hanya dapat dicapai dengan hukuman Bapak Ibu? Jadi jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Sini yang berkaitan dengan disiplin positif ada dua istilah yang disebut dengan stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi apabila stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama, maka dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Kemudian jika semua orang melihat hal yang sama, di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jika di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jika di teori kontrol, hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol, kita berpikir, model berpikirnya adalah menang. Jadi di sini dapat saya simpulkan tentang disiplin positif, yaitu memampukan peserta didik itu untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi itu adalah makna terkait dengan disiplin positif. Jadi di disiplin positif itu akan muncul nanti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Istilahnya itu adalah the seven essential virtues, yaitu tujuh nilai-nilai kebajikan yang esensial. Yang pertama ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Untuk berikutnya, yaitu akan saya jelaskan terkait dengan teori, motivasi, hukuman, dan restitusi, Bapak Ibu. Nah, untuk paparan yang kedua, ada video kembali terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi, Bapak Ibu silakan disimak dengan baik, agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa sih bedanya antara motivasi, hukuman, dan restitusi, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi.
Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya, kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka.
Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya, di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak ke depannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silahkan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru, tetap semangat ya!
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian tadi Bapak Ibu video terkait dengan teori motivasi. Dalam penyampaian atau dalam video yang disampaikan tadi itu bahwa restitusi itu merupakan sebuah proses di mana seorang pendidik itu menciptakan kondisi bagi muridnya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian di restitusi ini juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi terkait dengan masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang lain itu seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya kita lanjutkan dengan 3 motivasi. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya untuk motivasi 1 dan 2 itu adalah motivasi dari luar atau istilahnya adalah motivasi ekstrinsik. Biasanya kenapa siswa itu tidak boleh melanggar karena untuk menghindari hukuman, atau yang kedua bisa saja untuk menghindari mendapatkan penghargaan. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, biasanya motivasi semacam ini adalah berdampak jangka panjang, di mana motivasi ini tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, dari ketiga motivasi tadi, Bapak Ibu kira-kira manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Biasanya yang masih mendasari itu adalah yang teori motivasi yang pertama dan kedua, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu. Itu terkait dengan materi yang kedua. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 2 istilah, yaitu identitas gagal dan identitas yang sukses. Identitas gagal jika kita memberikan hukuman, dan identitas itu dianggap sukses apabila kita bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Silakan nanti untuk materi ini bisa Bapak Ibu baca. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu. Kira-kira dari 5 kegiatan ini yang mana menurut Bapak Ibu termasuk hukuman dan yang mana menurut Bapak Ibu konsekuensi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun menyampaikannya melalui kolom chat juga bisa. Untuk yang pertama, mengganti menghapus teman yang dihilangkan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman dan membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Silakan Bapak Ibu bisa merespon dengan mengetikkan jawabannya di kolom chat, atau silakan bisa Bapak Ibu raise hand untuk menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama dari Pak Eka. Pak Eka menyampaikan bahwa untuk nomor 1 dan 3 itu adalah konsekuensi. Kemudian Pak Ngakan, 1 dan 3 itu adalah konsekuensi, 2, 4, dan 5 itu adalah hukuman. Kemudian Pak Putu, Eka, yang pertama itu adalah restitusi. Kemudian Pak Omang, Sukresno menyampaikan 2, 4, dan 5 adalah hukuman. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Ya, jadi untuk yang pertama dan yang ketiga itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Yang kedua
4, dan 5 itu adalah hukuman. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, sudah bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Nah, berikutnya, penghargaan Bapak Ibu itu bisa jadi bentuk lain dari hukuman, di mana penghargaan itu hanya efektif diberikan untuk jangka yang pendek. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena dengan kita memberikan penghargaan itu akan menimbulkan persaingan Bapak Ibu dan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Selanjutnya, dengan penghargaan itu juga bisa mengakibatkan mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kemudian murid akan merasa kecewa bila tidak mendapatkannya, dan murid itu akan merasa ketergantungan ya, dalam jangka yang panjang. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan di waktu atau di momen yang tepat saja. Nah, ini untuk refleksi Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid itu melakukan kesalahan. Terkait dengan restitusi, jadi restitusi yang dimaksud di sini itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan restitusi di sini, guru itu mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri, sehingga murid atau mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Jadi restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan peserta didik. Restitusi merupakan cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan berfokus pada solusi. Dengan restitusi, kita dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Berikutnya, materi yang ketiga itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, jadi di sini hal-hal yang mendasari seorang peserta didik itu melakukan kesalahan itu didasari dari 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang disampaikan pada video sebelumnya. Jadi manusia itu senantiasa untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh dengan cara yang positif, maka siswa itu mendapatkan kebutuhan dasar itu dengan cara melanggar aturan. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan tentang kebebasan dan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini mendasari setiap tindakan dari peserta didik. Mengapa sebagai guru kita perlu untuk memahami kebutuhan dasar murid? Contohnya dapat diilustrasikan pada bagian ini Bapak Ibu. Antara anak A dan anak B. Anak A belum tentu sama ya dengan anak B, bagaimana dia mengilustrasikan dunia yang berkualitas. Nah, itu sebabnya mengapa setiap guru itu harus memahami kebutuhan dasar dari setiap peserta didik. Contohnya, anak A, sini yang paling atas itu adalah orang tua, kemudian teman sekelas, sepatu yang dibelikan oleh ayah, bu guru biologi, ada rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan anak B yang diprioritaskan itu adalah teman sekelasnya, kemudian sepeda dari nenek, wali kelas, dan seterusnya. Jadi di sini kebutuhan dasar dari anak A dan anak B itu belum tentu sama.
Untuk berikutnya, ini tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi masih berhubungan materinya dengan materi-materi sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak Ibu, kira-kira apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Kita biasanya mendengar istilah kesepakatan kelas. Kira-kira perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Belum kita lanjutkan. Apa yang membedakan kesepakatan kelas atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin berpendapat, silakan raise hand. Atau Bapak Ibu bisa mengetikkan jawabannya di kolom chat, dipersilakan Bapak Ibu. Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Kita biasanya mengenal dengan istilah yang paling sering kita dengar itu adalah peraturan kelas. Dan keyakinan kelas itu jarang kita dengarkan. Baik, Pak Akan. Silakan Pak Akan. Kira-kira Iya, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas menurut Pak Akan? izin Pak Dewo. Iya, dipersilakan Eh, Pak. Mohon maaf jika salah nanti karena sudah lama juga. Kalau menurut saya perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu adalah hal-hal atau perilaku yang disepakati dan memiliki sanksi. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang diyakini oleh siswa atau yang membuatnya yang memiliki eh, apa namanya istilahnya budaya positif atau nilai-nilai positif yang diyakini oleh mereka semua gitu. Eh, Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Akan, terima kasih. Jadi di sini antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas, kalau di sini itu kesepakatan yang biasanya itu dibuat bersama antara guru dan siswa, Bapak Ibu, atau guru dan murid, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh salah satu pihak saja, biasanya guru atau kepala sekolah, atau kepala sekolah dan guru tidak melibatkan siswa. Kemudian terkait dengan kepemilikan dan motivasi yang lebih tinggi, biasanya keyakinan kelas itu karena melibatkan siswa dalam proses pembuatannya, itu artinya guru dan murid itu merasa memiliki tanggung jawab bersama dan biasanya lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka ciptakan. Dan yang ketiga, dari keyakinan kelas itu biasanya fokus pada nilai-nilai positif. Ya, jadi mana keyakinan kelas itu fokus pada nilai positif yang ingin ditanamkan. Contohnya seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini bisa mendorong murid untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman, seperti yang disampaikan pada video tadi, Bapak Ibu. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan terkait dengan keyakinan kelas. Oke, sebelum dilanjutkan, di sini ada di kolom chat terkait dengan perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dari Bu Putri, yaitu kalau keyakinan kelas itu biasanya untuk menambahkan budaya positif, dan kalau kesepakatan kelas itu biasanya peraturan yang dibuat untuk diterapkan di kelas nih. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Putri, terima kasih atas responnya. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan keyakinan Bapak Ibu. Jadi di sini ada video kembali terkait dengan keyakinan kelas untuk
lebih memperjelas apa sih perbedaannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat.
Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari penyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu.
Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, jadi demikian Bapak Ibu tadi disampaikan pada video terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan sedikit terkait dengan isi video tadi bahwa keyakinan kelas itu lebih sederhana Bapak Ibu dan biasanya disusun dengan kalimat yang lebih pendek dan positif sehingga murid-murid itu bisa menghafalnya atau menerapkannya dengan mengingatnya dengan lebih gampang. Dimana ketika nantinya murid itu melanggar, biasanya akan berujung pada restitusi Bapak Ibu. Sedangkan di peraturan kelas itu biasanya akan ada konsekuensi atau hukuman ketika murid melanggar. Dan biasanya murid itu akan tetap melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh dari keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan merasa aman. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, menghargai orang lain, selalu bersikap positif dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi di sini ada 3 nilai yang ditonjolkan seperti rasa hormat, rasa bekerja, dan diterima dan dimiliki Bapak Ibu. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Baik, materi yang terakhir itu tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu, materi yang keempat. Di sini masih sama, saya juga memiliki sebuah video terkait dengan 5 posisi kontrol untuk materi yang keempat. Silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya terlebih dahulu Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid.
Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini, melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Glaser membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kitalah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini jugalah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol guru.
Setelah mempelajari tabel tersebut, mari kita kembali pada 5 kasus di awal materi ini. Posisi kontrol guru manakah yang ada di setiap kasus? Yuk kita lihat. Pada murid 1, kita melihat bagaimana murid tidak membawa buku gambar dan disuruh bernyanyi. Ini merupakan bentuk hukuman. Tidak adanya korelasi antara sanksi dan kesalahannya. Hanya membuat murid menjadi takut dan malu. Apalagi jika terjadi di jenjang PAUD, maka murid akan menjadi trauma untuk kembali ke sekolah. Posisi dalam kasus ini adalah penghukum. Pada murid 2, guru meminta simpati dari murid. Dia meminta murid untuk mengasihaninya. Posisi ini adalah pembuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya diri, dan mempunyai krisis identitas. Pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkannya. Apakah muridnya belajar akan kesalahannya? Tidak. Posisi kontrol ini adalah teman. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari kita. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid salah memakai seragam. Peraturannya adalah pulang, sehingga murid tidak sekolah di hari itu. Posisi ini adalah posisi pemantau. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak untuk mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat penerapan disiplin, mungkin nanti akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita evaluasi kembali saat ini kita lebih sering berada dalam posisi kontrol guru yang mana. Setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Dengan melihat tabel tadi, sekali lagi, mari kita pikirkan kembali dampak masing-masing posisi tersebut dalam pembentukan disiplin diri murid kita. Tentunya kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Lalu, seperti apakah posisi terbaik untuk membantu murid melakukan restitusi? Kita akan pelajari dampak dan contohnya lebih lanjut pada materi selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita melihat sekali lagi ke dalam diri. Apakah ibu dan bapak guru sering berpindah posisi kontrol? Jika iya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan kita berpindah posisi? Mari kenali lagi posisi kontrol dominan kita saat ini dan kita renungkan posisi kontrol terbaik menurut kita. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru, tetap sehat dan semangat ya. Salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu, video tadi ya menjelaskan terkait dengan 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi ada 5 di sana. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian posisi guru sebagai teman, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Jadi yang diharapkan di sini adalah posisi kontrol guru itu adalah sebagai seorang manajer, Bapak Ibu, di mana guru itu berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas
permasalahannya sendiri, Bapak. Jadi posisi control manager ini yang memang pada saat ini wajib untuk dimiliki oleh seorang guru. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi kita yang terakhir, yaitu terkait dengan segitiga restitusi, yaitu ini adalah solusi ketika ada murid yang bermasalah. Bapak Ibu bisa memanfaatkan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Jadi yang namanya segitiga restitusi ada 3 tahapan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik. Yang pertama adalah tahap pertama itu validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Setelah itu kita melakukan menanyakan keyakinan, dan terakhir adalah maaf Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini tahapan demi tahapan sudah saya sisipkan videonya. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik tahapan demi tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Mulai dari yang pertama, yaitu tahapan menstabilkan identitas. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Pada modul sebelumnya, kita telah mengenal konsep restitusi untuk membangun disiplin positif di sekolah-sekolah kita. Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan restitusi dengan menerapkan prinsip sisi 1 segitiga restitusi menurut Diane Gosen. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas murid yang berbuat kesalahan, atau Diane Gosen menyebutnya sebagai stabilize the identity. Untuk mendalami tahapan pertama ini, mari kita lihat cerita pendek berikut ini. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan, Amir? Nakal sekali sampai kelas tergenang begini. Kalian sekolah mau main-main? Atau mau belajar, heh? Ibu dan Bapak Guru, mari kita membayangkan kelanjutan cerita pendek ini. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak Guru, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi setelah Pak Rustam mengeluarkan kalimat penuh amarah tadi? Apakah murid-murid akan bersikap kooperatif dan membersihkan kelas? Apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas? Atau karena takut? Setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar atau malah merasa segan? Mari kita lihat cerita yang kedua. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Bu, tapi Noce ngambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, murid baik tidak boleh menggigit teman. Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu ah. Sebagai hukuman, kamu berdiri di pojok kelas sampai semua temanmu selesai makan. Ya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Adeo merasa sedih dan gagal karena dihukum di depan teman sekelas? Apakah Adeo akan memiliki niat dari dalam diri untuk berhenti menyakiti temannya? Setelah kejadian ini, bisakah Adeo merasa nyaman dan senang di kelas? Akankah Norce belajar soal empati? Nah, Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak 2 cerita tadi dalam versi yang lain.
Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menggigit Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas, merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengarkan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan, kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Lewat tahapan sisi 1 segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa salah ataupun gagal itu hal biasa. Bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, yang membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih. Ibu dan Bapak Guru, tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan.
Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Dayan Gosen ini dapat membantu kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan baik. Mendampingi mereka mengambil pelajaran dari setiap suasana, termasuk ketika mereka Baik Bapak Ibu, itu tadi sisi pertama dari segitiga restitusi terkait dengan menstabilkan identitas. Kita lanjutkan dulu untuk ke bagian sisi 2 dari segitiga restitusi, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru, pada modul kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai cara menerapkan restitusi yang telah dirumuskan oleh Dayan Gosen dalam segitiga restitusi. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Di modul yang lalu, kita telah membahas sisi 1 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Di modul ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke sisi 2 segitiga restitusi. Memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Atau dalam istilah dosen, validate the need. Ibu dan Bapak Guru, mari mengingat sejenak perilaku murid-murid kita di kelas, baik yang negatif ataupun yang positif. Adakah murid ibu dan bapak guru yang selalu melakukan kesalahan? Misalnya, sering kali datang terlambat? Apakah ibu dan bapak guru memahami apa alasan dibalik murid tersebut selalu terlambat? Apakah dia bekerja sebelum bersekolah? Atau adakah murid ibu dan bapak guru yang bersemangat belajar di kelas? Misalnya aktif menjawab pertanyaan yang diajukan? Apakah ibu dan bapak guru memahami tujuan mengapa ada murid yang selalu aktif di kelas? Apakah dia memang ingin belajar? Atau apakah bila ia meraih ranking 1 akan dibelikan sepeda oleh orang tuanya? Dasar kepercayaan dari sisi 2 segitiga restitusi sebenarnya selaras dengan yang pernah kita pelajari di modul sebelumnya. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita memahami kebutuhan dasar yang melatari tindakan kita, kita bisa memilih tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Prinsip dasar sisi 2 segitiga restitusi ini percaya bahwa setiap saat, mengingat konteksnya dan caranya memandang dunia, seseorang selalu melakukan yang terbaik. 2 akibat dari prinsip segitiga ini dimaknai sebagai 1. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan yang terburuk. Dan 2. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Hal ini juga berarti jika ada hal yang lebih buruk untuk dilakukan, berarti ada pilihan yang lebih baik. Restitusi tidak menyarankan guru untuk menyampaikan pada murid bahwa perilaku negatif atau melanggar aturan adalah hal yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seseorang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi diri menuju restitusi diri. Penting bagi seseorang untuk memahami dampak dari perbuatannya pada orang lain. Dalam restitusi disiplin diri, terdapat istilah collapsing conflict
atau meruntuhkan konflik. Suatu proses di mana kita mengidentifikasi dan mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Untuk mengajari murid-murid kita memahami kebutuhan diri, Dayan Gosen meminta kita untuk mengajak mereka melihat ke dalam dan membaca perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Perasaan tertekan, sesak, atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Murid-murid perlu memahami bahwa perasaan negatif mereka merupakan sinyal yang memberitahu bahwa ada kebutuhan diri mereka yang butuh dipenuhi. Murid-murid perlu tahu bahwa rencana restitusi disiplin diri melibatkan ketetapan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, kita simak yuk cerita pendek berikut ini. Betul kamu menggigit Norce? Iya Bu, dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantumu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu Bu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Pada cerita pendek itu, Bu Belen membantu memvalidasi kebutuhan kekuatan Adeo untuk membela diri, serta membantu memvalidasi kebutuhan Norce akan kesenangan. Bu Belen telah memberi contoh pada kita bagaimana melihat alasan di balik tindakan kedua muridnya, lalu membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ibu dan Bapak Guru, mengelola manusia-manusia muda di kelas kita memang bukan tindakan yang mudah. Mari bersama-sama kita memberikan pandangan baru pada murid-murid kita soal disiplin. Tidak lagi tentang kekerasan atau peraturan yang menyiksa, namun soal bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Terima kasih. Terus belajar dan berusaha Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tahapan kedua atau sisi kedua dari segitiga restitusi, dan terakhir kita lanjutkan dengan sisi yang terakhir, yaitu sisi ketiga dari segitiga restitusi terkait dengan menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru, selamat bertemu kembali. Kita sudah mempelajari dua sisi dari segitiga restitusi. Di modul kali ini, kita akan membahas sisi terakhir, yaitu sisi 3, menanyakan keyakinan. Dengan mempelajari ketiga sisi segitiga restitusi, mudah-mudahan kita dapat menerapkan restitusi demi mencapai disiplin positif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid-murid kita.
Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai modul ini dengan mengingat perilaku murid-murid kita. Mari kita bersama-sama mengingat kembali pengaruh apa yang membuat mereka melakukan sesuatu. Apakah karena kepercayaan akan suatu nilai atau karena pengaruh sosok penting? Pernahkah ibu dan bapak guru melihat murid yang sangat pintar dalam bermain musik? Bisa menentukan not dan kunci hanya dengan mendengar musik? Pernahkah ibu dan bapak guru menanyakan, mengapa ia sangat tertarik pada musik? Apakah ia memiliki tokoh idola yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik untuk diteladani? Atau apakah ibu dan bapak guru memiliki murid yang sangat murah hati dan suka membantu temannya? Apakah ibu dan bapak guru pernah menanyakan alasannya? Mungkinkah ia diajari di rumah agar selalu berbagi pada sesama? Sisi 3 segitiga restitusi menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Nilai-nilai keyakinan ini dapat berupa aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh murid-murid. Nilai-nilai ini dapat pula berupa keyakinan yang telah disetujui sebelumnya, baik oleh kelas, keluarga, maupun sekelompok murid-murid. Misalnya dia mengidolakan sosok yang santun, jujur, berani, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sejalan dengan teori kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Sisi 3 segitiga restitusi percaya bahwa nilai-nilai keyakinan atau aspirasi sosok yang dicita-citakan ini membuat murid-murid termotivasi berperilaku tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami latar belakang murid, nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid dan keluarga demi menerapkan sisi 3 segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak cerita pendek ini. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini, yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Ibu dan Bapak Guru, pada cerita pendek tadi, Pak Rustam melakukan sisi 3 segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan murid-murid pada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah diyakini bersama. Membuat keyakinan kelas, menyepakati nilai-nilai untuk dijaga bersama memang akan memudahkan kita melakukan proses restitusi. Namun, jika sebelumnya belum pernah membicarakan nilai-nilai ini bersama murid-murid, sisi 3 segitiga restitusi tetap bisa kita lakukan. Caranya adalah dengan menggali nilai-nilai yang murid percaya melalui diskusi terbuka yang tidak menghakimi maupun mengarahkan. Ibu dan Bapak Guru, kita simak kembali yuk cerita pendek berikut ini. Nelwan, ada apa? Kenapa menangis? Saya diajak Marima, Bu. Katanya saya bodoh, tidak bisa membaca. Marima, betul kamu mengejek Nelwan? Dia memang tidak bisa baca kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak? Kemarin kamu cerita pada ibu dan teman-teman, cita-citamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingatkan ibu lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena bisa menangkap penjahat, bisa melindungi semua orang. Menurutmu, apakah mengejek Nelwan membuat Nelwan merasa terlindungi? Tidak, Bu. Dia nangis.
Betul. Lalu, harus bagaimana ya supaya Nelwan merasa terlindungi? Bu Mema pada cerita ini menggambarkan pada kita bagaimana menggunakan sisi 3 restitusi dengan menggali nilai-nilai dari aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh Marima melalui diskusi terbuka. Kita ingat kembali Ibu dan Bapak Guru, tujuan utama penggunaan sisi 3 segitiga restitusi ini adalah menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi kita untuk berbicara dengan murid menggunakan nada yang tenang, bukan menyalahkan atau menantang. Penggunaan sisi-sisi segitiga restitusi menurut Dayan Gosen dapat disesuaikan dengan hubungan yang dimiliki dengan murid yang akan kita bimbing melakukan restitusi. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan murid, kita bisa langsung menggunakan sisi 3 segitiga restitusi untuk merespon perilaku negatifnya, dengan langsung menanyakan nilai apa yang ia percaya. Sisi 1 segitiga restitusi dapat diterapkan ketika menghadapi murid yang rentan terpuruk dalam perasaan bersalah, untuk membantu mereka memahami bahwa kesalahan itu normal. Sisi 2 bisa digunakan untuk perilaku agresif, di mana kita perlu memahami kebutuhan dan alasan di balik perilaku tersebut. Ibu dan Bapak Guru, selain mengajar dan membimbing, sebagian pekerjaan kita sebagai guru adalah mendengarkan dan memahami murid-murid kita. Menjadi guru memang pekerjaan dengan berjuta tugas, karena kita bekerja bukan dengan benda, melainkan dengan calon manusia-manusia hebat di masa depan yang terus berkembang dari hari ke hari. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam. Baik, demikian tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan video terkait dengan segitiga restitusi, yaitu dari tahapan yang pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Jadi di dalam menerapkan disiplin positif ini, seorang guru itu hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana guru itu berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan pada petang kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga informasi yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi Bapak Ibu seluruhnya untuk dapat menerapkan budaya positif di kelas secara khusus. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi lembar refleksi di link Padlet yang saya kirimkan melalui pesan. Dan sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih atas antusias Bapak Ibu seluruhnya sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi.